Nah, oke, baiklah. Ini ada beberapa pertanyaan mengenai P3K ya. Jadi kita mulai dengan pertanyaan pertama. Nah, oke, di sini ada pertanyaan pertama. Apakah masa kerja diperhitungkan dalam penentuan gaji pokok guru P3K? Nah, di sini ada keterangannya ya. Yang pertama ini, semua guru P3K gaji pokoknya mulai dari awal ketika yang bersangkutan bekerja selama beberapa tahun di posisi yang sama. Maka gajinya akan naik sesuai Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan P3K. Jadi sesuai peraturan presidennya ya. Bisa dilihat sendiri ya. Peraturan presidennya nomor 98 tahun 2020 ya. Tentang gaji dan tunjangan P3K. Yang keduanya, di tahun-tahun selanjutnya tidak ditutup kemungkinan akan dibuka posisi guru P3K dengan golongan lebih tinggi dan bukan golongan 0. Pendaftaran tetap diminta mengikuti ujian seleksi untuk posisi baru tersebut. Jadi ketika kita udah menjadi P3K ya, jadi kalau kita mau posisi yang tertinggi gitu ya, jadi kita diminta untuk ujian ulang lagi untuk seleksi posisi yang kita inginkan gitu. Oke? Nah, kita masuki pertanyaan kedua. Apakah P3K mendapat pensiun? Nah, di sini ada penjelasannya. PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K mengatur bahwa P3K tidak mendapat pensiun. Jadi yang mendapat pensiun hanya ASN ya. Kalau untuk P3K di sini dijelaskan tidak mendapat pensiun. Nah, yang kedua, pemerintah daerah dapat memfasilitas P3K untuk menggiur untuk jaminan hari tua. Jadi pemerintah daerah ini dapat memfasilitasinya jaminan hari tua aja gitu. Yang ketiga, berapa lama jangka waktu menjadi P3K? Nah, kalau untuk masa jabatan di sini ada diterangin ya. Yang pertama, masa hubungan perjanjian kerja P3K ditentukan oleh P2K dan diatur dalam Permen PAN RB ya nomor 70 tahun 2020. Bisa dilihat sendiri ya permennya. Terus masa hubungan kerja paling singkat 1 tahun. Dan paling lama 5 tahun sesuai kebutuhan ASN. Nah di sini kalau misalnya 1 tahun, kalau bagus kinerja kita, jadi kita bisa diperpanjang sampai paling lama itu 5 tahun. Jadi sesuai kebutuhan ASN gitu. Nah yang kedua ini, kontrak dapat diperpanjang sampai dengan 5 tahun berikutnya. Jadi kalau udah sampai 5 tahun ya, jadi yang bisa diperpanjang itu kontraknya 5 tahun berikutnya gitu. Terus yang ketiga, P2K memberitahukan masa hubungan perjanjian kerja pada saat pengajuan NIP. Nah, itu memberitahukan masa hubungan perjanjian kerja pada saat pengajuan NIP. Nah, jadi pada saat pengajuan NIP, nah situ dijelasin semuanya ya. Berapa lama jangka waktu menjadi P3K di tempat yang kita tempatin atau sekolah yang tempat kita tempatin untuk mengajar sebagai P3K-nya. Yang nomor 4, apakah pemerintah daerah dapat merotasi atau mutasi guru P3K? Nah, ini pertanyaannya ya. Rotasi atau mutasi P3K termasuk kewenangan P2K gitu. Jadi termasuk kewenangannya ya. Tergantung daerah masing-masingnya. Terus yang kelima, bagaimana dengan K2 formasi 2013-2014 yang sudah lulus tapi belum mendapatkan NIP karena berada di sekolah swasta? Apakah dapat mengikuti seleksi P3K? Nah, di sini ada juga dijelasin. Nah, yang pertama ini,
Kebijakan K2 Formasi 2005 sampai 2012 adalah untuk tenaga honorer yang bekerja pada instansi pemerintah, maka jika berada di sekolah swasta tidak bisa diangkat. Nah, jadi yang masih berada di sekolah swasta tidak bisa diangkat, melainkan kalau pindah lagi ya. Nah, kemungkinan bisa diangkat karena sini udah ada kebijakannya. Yang kedua, jika ada kasus seperti ini, mereka dapat mengikuti seleksi P3K gitu. Yang keenam, pertanyaannya, bagaimana dengan guru P3K yang telah lulus seleksi tahun 2019? Kapan pemberkasan penetapan NIP? Nah, kemarin kan ada yang lulus seleksi yang telah lulus ya, tahun 2019. Untuk pemberkasan NIP ada beberapa ya. Berikut kita lihat. Yang pertama ini, bagi guru P3K yang telah lulus seleksi tahun 2019, pemerintah daerah harus mengajukan formasi, ya. Yang kedua, formasi disetujui oleh Kemenpan, ya. Yang ketiga, pemerintah daerah melakukan pemberkasan. Yang keempat, pemerintah daerah mengangkat sebagai calon guru P3K. Yang kelima, pemerintah daerah mengajukan NIP. Yang keenam, pemerintah daerah menandatangani perjanjian kerja dan mengangkat sebagai guru P3K. Nah, itulah ya untuk pemberkasan NIP-nya. Oke. Untuk soal nomor 7, apakah guru P3K masih bisa mengikuti seleksi CPNS? Nah, jawabannya bisa, asal memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, termasuk umur di bawah 35 tahun ya. Untuk diangkat menjadi PNS, maka tidak boleh berstatus sebagai P3K. Jadi kalau untuk mengikuti seleksi CPNS, jadi kita nggak berstatus P3K. Ya, supaya untuk diangkat menjadi PNS. Yang ke-8, apakah guru P3K bisa mendapat sertifikasi? Jawabannya tentu bisa. Yang ke-9, bagaimana jenjang karir guru P3K? Nah, jawabannya, pemerintah merancang agar ada kesempatan menjadi guru P3K di berbagai jenjang, namun untuk pindah posisi perlu mengikuti seleksi. Jadi kalaupun mengikuti seleksi untuk jabatan atau posisi yang lebih tinggi, jadi kita mengikuti seleksi seperti biasa sebagaimana P3K-nya gitu. Nomor 10, bagaimana dengan rekrutmen tenaga kependidikan P3K? Nah, jawabannya, pemerintah sedang mengkaji kesesuaian jabatan fungsional dan mekanisme pengadaan barang dan jasa dengan kebutuhan tenaga kependidikan di sekolah. Nah, itulah pertanyaan dan jawaban ya. Sesuai dengan seleksi guru P3K tahun 2021. Nah, itulah pertanyaan yang sudah dibahas ya. Oke. See you next time.